Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Sapa Nusantara kembali menyapa Anda pemirsa. Masalah stunting masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah di Indonesia. Banyak upaya terus dilakukan untuk mencegahnya, mulai dari pemenuhan gizi, edukasi kesehatan, hingga pemanfaatan pangan lokal. Dan hari ini kita akan membahas salah satu bahan alami yang semakin populer karena kandungan nutrisinya yang luar biasa, yaitu daun kelor. Pertanyaannya, benarkah daun kelor bisa membantu menurunkan risiko stunting? Seberapa besar manfaatnya secara medis? Dan bagaimana cara aman mengkonsumsinya? Terutama bagi ibu hamil dan balita. Nah, untuk membahas hal ini, kita sudah hadirkan narasumber istimewa kita, yaitu Dr. Teresia Monika Raharjo, spesialis anestesi, konsultan ICU, Magister Sains, MM dan Mars, Associate Profesor Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, yang akan menjelaskan secara ilmiah bagaimana peran daun kelor dalam kesehatan dan pencegahan stunting. Nanti kita akan menggali kandungan gizi daun kelor, efektivitasnya, bagaimana tumbuh kembang anak, hingga peluangnya menjadi solusi pangan lokal di Indonesia. Nah, halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mita, apa kabar? Itu sehati ya saling menanyakan Iya, kabar. betul. Kabar aku baik dok, kalau dokter gimana nih dok? Sehat. Sehat. Terima kasih. Ya. Nah, dokter, kita kan saat ini akan membahas mengenai daun kelor. Ini Iya. beberapa waktu terakhir ini daun kelor tuh lagi naik pamor seperti itu ya dok ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita membahas mengenai daun kelor dan manfaatnya untuk ibu hamil dan juga untuk mencegah stunting pada anak. Sebenarnya daun kelor ini manfaatnya atau gizinya ada apa aja sih dok kandungannya? Ya, karena sementara ini kalau kita mendengarkan daun kelor, kok daun kelor sih? Iya. Gitu. Apa sih yang ada di dalam daun yang kecil-kecil yang kelihatannya mungil seperti itu gitu ya. Jadi sebetulnya untuk mengatasi stunting memang daun kelor itu dapat menjadi suplemen pembantu yang dapat diandalkan. Karena di dalam daun kelor sendiri terdapat banyak sekali nutrisi, antara lain protein. Kandungan protein di dalam 100 gram daun kelor itu sekitar 20-30% dari jumlah totalnya. Ya, jadi lumayan ya. Iya. Kemudian juga daun kelor tuh banyak sekali mengandung vitamin. Ada vitamin A, ada vitamin B, vitamin C, dan vitamin E. Juga mengandung asam folat yang sangat diperlukan untuk perkembangan janin pada saat kehamilan. Selain itu dia juga mengandung asam amino. Salah satunya yang penting adalah arginin dan histidin. Nah, juga daun kelor tuh mengandung mineral ya, seperti kalsium, kalium, dan juga zat besi. Oleh karena itu banyak sekali berita-berita yang menyatakan bahwa betul loh daun kelor tuh dapat mensubstitusi daripada kalsium susu. Nah, itu sebabnya banyak sekali penelitian yang menyatakan daun kelor itu dapat membantu mencegah stunting. Oke, jadi benar ya dok ya kalau misalnya Betul. daun kelor itu bisa mencegah stunting. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan sayuran lain, ini seberapa besar sih istilahnya komposisi atau derajatnya kayak gitu dok? Derajat kemiringannya. Ya, jadi ada pedoman yang sangat mudah ya, berdasarkan banyak penelitian ya, tentunya kita secara ilmiah ya, bahwa kandungan di dalam 100 gram daun kelor kering itu setara dengan 9 kali protein pada yogurt. Nah, kandungan dalam 100 gram daun kelor basah itu setara dengan 7 kali vitamin C pada jeruk. Kemudian kandungan daun kelor pada kandungan vitamin A pada 100 gram daun kelor kering itu seimbang atau setara dengan 10 kali vitamin A pada wortel. Nah, ada lagi yang khasnya, kalsiumnya. Seberapa besar kalsium di dalam 100 gram daun kelor kering sih dok? Kan banyak pertanyaannya seperti itu. Betul.
Ya, jadi di dalam 100 gram daun kelor kering terdapat 17 kali kalsium susu. Wah, lumayan besar ternyata Ya. Dok, manfaatnya ya Dok. Nah, yang penting lagi juga adalah zat besi. Ya, di dalam 100 gram daun kelor kering terdapat 25 kali zat besi bayam dan 15 kali kalium pisang. Nah, itu pedomannya itu aja. Itu aja ya Dok. Nah Dok, kalau misalnya tadi mendengarkan penjelasan dari dokter, berarti ini banyak sekali manfaat dari daun kelor. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih baiknya kita mengkonsumsi daun kelor ini? Karena kan tadi dijelaskan oleh dokter ini daun kering dan daun basah seperti itu. Betul. Nah, ini ada perbedaannya nggak Dok? Dan sebaiknya seperti apa sih kita mengkonsumsi daun kelor ini? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Karena memang daun kelor ini mudah ditemukan di mana-mana. Dan sebetulnya di Jawa Barat itu terkenal dengan sayur bening kelor kan. Nah, bentuk yang paling praktis itu dikonsumsi adalah bubuk daun kelor sebetulnya. Ya, karena bisa dicampurkan di dalam makanan, ya kan? Kemudian minuman, dan aturannya itu memang lebih mudah dan lebih sederhana dalam sendok teh atau sendok makan. Kemudian kalau misalnya selanjutnya itu ada yang dalam bentuk misalnya sayur bening kelor. Cuma di sini ada trik and tipsnya, di mana vitamin C di dalam daun kelor itu sensitif pada suhu tinggi, yaitu tidak boleh melebihi 60 derajat Celcius. Jadi kalau mau bikin bening kelor itu direbusnya tidak boleh melebihi 5 menit. Cukup 1-2 menit saja. Pada saat air sudah mendidih, barulah daun kelor itu dimasukkan terakhir. Nah, tapi kalau kita orang dewasa kan suka males ya, ngapain sih bikin sayur bening kelor gitu kan, udah bekerja semua, zaman juga udah lebih modern. Pengen yang praktis, yang paling praktis untuk orang dewasa adalah kapsul. Ya, bisa mengandung bubuk daun kelor atau ekstraknya. Jadi lebih terkonsentrasi lagi. Itu sih sebetulnya. Kalau misalnya apa olahan yang memang paling cocok. Ada juga biskuit dan segala macam yang bisa dicampur dengan daun kelor, misalnya pada balita atau anak-anak yang sudah bisa mendapat makanan tambahan 6 bulan ke atas. Jadi intinya baik secara kering ataupun basah ini bisa dinikmatin. Betul. Tapi kalau misalnya mau praktis itu mendingan kering aja ya Dok ya? Kapsul ya? Kapsul aja kayak gitu. Baik Dok, ini pembahasan mengenai daun kelor ini begitu menarik bagi saya dan juga tentunya bagi pemirsa yang ada di rumah. Betul. Namun kita harus jeda terlebih dahulu nih dokter. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sapa Nusantara, kami akan kembali usai jeda. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara dan kita masih akan lanjut berbincang mengenai manfaat dari daun kelor. Ya Dok, ini kita bahas kembali ya mengenai daun kelor seperti itu. Nah kalau misalnya penggunaan daun kelor atau mengkonsumsi daun kelor pada ibu hamil, ini sebaiknya dikonsumsi pada saat usia kehamilan berapa, atau memang sebaiknya ini dipersiapkan ketika seseorang itu memang mau hamil berencana akan mengandung seperti itu Dok? Ya, jadi ini berkaitan dengan stunting ya Mita. Nah kita sendiri tahu bahwa stunting itu disebabkan karena ketidakcukupan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Berarti sejak pembuahan pertemuan antara sel telur dengan sperma itu memang sudah harus dicukupi gizinya. Nah kita tahu sekali bahwa kehamilan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu trimester 1, 2, dan 3, dan semua itu ada ciri khas masing-masing. Tentunya yang paling membutuhkan kecukupan energi dan nutrisi itu adalah trimester pertama, di mana terjadi pembentukan organ-organ. Nah, konsumsi daun kelor sendiri atau bubuk daun kelor ini dapat diberikan pada setiap trimester kehamilan. Jadi mulai dari awal sampai melahirkan.
Bahkan setelahnya pun dapat diberikan karena ada fungsi dari daun kelor yang dapat meningkatkan produksi air susu ibu. Oke. Nah, bagaimana sih dosisnya gitu kan yang aman? Nah, karena kita memang lebih nyaman menggunakan bubuk daun kelor, jadi seorang ibu hamil dapat mengkonsumsi sekitar 1 sendok makan bubuk daun kelor setiap hari. Atau bisa juga diselingi misalnya 3-4 kali seminggu gitu ya. Dan jangan lupa itu bisa dikombinasikan dengan telur ya, ataupun dengan minuman, smoothies, ataupun bisa dalam bentuk teh daun kelor. Jadi memang banyak sekali alternatif yang bisa digunakan atau dimakan oleh ibu hamil. Apakah berbahaya, Dok? Tidak, karena memang kadarnya itu dalam kadar yang aman, 1 sendok makan setiap hari. Baik. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah membahas mengenai seberapa tepat sih untuk mengkonsumsi daun kelor pada ibu hamil agar istilahnya tidak overdosis ya, Dok. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama dokter, bagaimana konsumsi pada anak bayi atau balita agar tidak overdosis seperti itu istilahnya ya, Dok, betul. ya, kalau misalnya overdosis langsung nancep ya di otak ya. Boleh. Jadi kalau untuk anak-anak ini kita pakainya 1 sendok teh satuannya kan, kecil kan. Nah, untuk anak-anak yang masih di bawah 6 bulan atau 1-6 bulan gitu ya, bisa kita berikan 1/4 sampai 1/2 sendok teh. Ya, sesuai kebutuhan. Bisa 2-3 kali gitu ya. Karena memang kita lihat status kecukupan gizi setiap anak berbeda-beda. Ada anak-anak yang sulit untuk makan, ada anak-anak yang gampang untuk makan. Nah, untuk anak-anak yang sulit untuk makan ya tentunya kita mungkin kasih 1/2 sendok teh. Kalau misalnya yang memang mudah makan ya kita bisa kasih sebagai suplemen tambahan 1/4 sendok teh. Nah, untuk anak-anak yang sudah lebih besar daripada 6 bulan itu bisa kita naikkan, yaitu 1/2 sampai 1 sendok teh, bervariasi atau fleksibel. Dan kemudian di atas tahun itu bisa sekitar 1 sendok teh lebih atau sampai 2 sendok teh. Itu aja pedomannya. Nah, itu adalah kalau bubuk ya. Kalau daun kelornya sendiri yang itu seperti 1 sendok makan juga bisa itu takarannya gitu. Jadi kita mainnya 1 sendok teh untuk anak-anak. 1 sendok teh untuk anak-anak. Nah, jadi segitu ya pemirsa agar tidak overdosis kalau bahasa obatnya kayak gitu. Karena ya, Dok? dosis toksik dari daun kelor tuh besar banget, yaitu sekitar lebih dari 80 gram per hari. Nah, itu. Tetapi ada juga penelitian yang menyatakan kalau misalnya dosisnya itu lebih dari 3,2 gram per kilogram berat badan per hari itu baru toksik. Nah, kalau kita hitung misalnya 3,2 gram per kilogram berat badan per hari untuk 150 kilo orang aja udah berapa ya. Misalnya kita berat badannya 50 kilo. Ya kan, ibu-ibu kan senangnya ya 50 kilo atau kurang gitu ya. Nah, 50 kilo, 1 kilo kira-kira 3,2 gram, ya kan berarti kan sekitar 150 gram. Nggak mungkin lah kita makan daun kelor sebanyak itu. Jadi memang dosis, makanya kadang-kadang ditanyakan dosis toksiknya berapa. Ya memang tidak ada batasnya karena memang tidak mungkin seorang manusia normal makan 150 gram daun kelor setiap hari. Nah, itu. Baik, Dok. Nah, ini yang membuat saya penasaran juga nih, apakah daun kelor ini jika dikonsumsi bisa berinteraksi dengan obat-obatan lain dan gimana Dok ini dampaknya? Apakah tetap aman karena ini natural atau tetap harus ada pembatasan? Karena dikhawatirkan ketika kita mengkonsumsi daun kelor ini dan kita sedang mengkonsumsi obat-obatan lain, ini bisa terjadi interaksi yang dikhawatirkan berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini juga pertanyaannya bagus-bagus nih. Ini nyarinya dari mana ya pertanyaannya? Pertanyaan yang pasti itu banyak ditanya oleh masyarakat ya. Jadi memang ada efek atau manfaat lain dari daun kelor yang memang mengejutkan. Ya, mengejutkan tuh dalam arti positif. Yaitu daun kelor itu dapat bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah loh. Bahkan saya dengan tim telah meneliti dan ada hasil penelitiannya udah dipublikasi. Ya, bahwa dengan kadar sekitar 2 gram per hari itu dapat
membantu penderita prediabetes untuk membantu mengatur kadar gula darahnya. Nah, mungkin yang harus berhati-hati adalah orang-orang dengan kencing manis atau diabetes yang memang dalam pengobatan. Jadi kalau memang ingin mengkonsumsi daun kelor, bubuk daun kelor atau ekstrak daun kelor, kita kasih antara obat yang kita minum dengan herbal. Biasanya antaranya 1-2 jam. Dan mungkin misalnya kalau minum obat anti diabetesnya pagi, mungkin minum daun kelornya itu malam gitu. Jadi efek sinergisnya yang saling memperkuat untuk menurunkan kadar gula darahnya tidak terlalu besar. Tetapi efek ini pun di dalam penelitian sangat minimal. Jadi kalau kita makannya itu bisa tidak bersamaan, itu tidak akan apa-apa juga. Satu lagi juga memang dalam penelitian daun kelor itu dapat berefek menurunkan tekanan darah walaupun ini minimal juga. Jadi hanya seperti itulah efek-efek untuk obat-obatan dari daun kelor. Baik, dokter, ternyata ini memang banyak sekali manfaat dari daun kelor dan ini juga bisa dikombinasikan dengan obat-obatan kimia lainnya ya dok ya. Iya. Dan ini sangat menarik sekali, namun kita akan lanjut berbincang, namun kita harus jeda terlebih dahulu ya dok ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda kami akan kembali di Sapa Nusantara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara dan kita masih akan membahas mengenai manfaat daun kelor bagi kesehatan dan tentunya bagi stunting yang ada di Indonesia. Dok, kalau misalnya tadi kan disampaikan bahwa kalau misalnya mengkonsumsi kan ada kering yang sudah bubuk gitu, tablet seperti itu ya dok ya? Kapsul seperti itu. Dan ada juga dalam daun basah seperti itu. Nah, tapi kalau untuk dalam kapsul seperti itu kan sudah terjaga ya secara kebersihan dan kualitasnya biasanya. Betul. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita memastikan kebersihan dari daun kelor yang basah, khususnya bagi yang direbus seperti itu dok. Jadi untuk pengolahan gimana kita memastikan? Pertama, pertama kita melihat daun kelor. Pertama kita milih daun kelornya jangan yang di bawah gitu kan. Itu kan pohon kelor itu sebetulnya kenapa sangat mudah untuk dibudidayakan karena dia itu sangat suka banget di hawa-hawa yang agak kering. Dan dia itu tumbuhnya 3-4 meter per tahun. Jadi dalam waktu 3 bulan tuh dia udah banyak banget itu daunnya. Nah kalau kita lihat nih yang remaja itu ya, kita ambillah daunnya yang kelihatannya udah bersih gitu. Jangan daun, kan itu kan kayak tangkai gitu terus ada daun-daun kecil. Nah di situ jangan yang paling bawah, tapi kita ambil yang bagian ujung. Nah bagian ujung itu adalah daun yang memang masih segar, warnanya masih hijau, tidak ada bintik-bintik, tidak ada bercak-bercak, kemudian tidak ada kotoran burung jatuh di atasnya gitu kan. Pilihlah yang paling ujung, yang paling bersih, yang paling pucuk ya. Nah setelah itu bisa kita ambil, kalau misalnya mau dikeringkan boleh, tetapi tolong dikeringkannya jangan terlalu lama juga ya di bawah sinar matahari yang teduh itu, tapi ditutup supaya nggak ada serangga menclok di sana. Nah tapi kalau misalnya mau langsung dinikmati, itu kemudian kita cuci dulu dengan air mengalir. Nah yang paling bagus itu adalah kalau memang dari kebun sendiri, karena kita yakin tidak memakai pestisida ya. Ada triknya juga, kita bisa pakai air garam ya kan, sedikit dibubuhkan garam di air, setelah dicuci air mengalir kita rendam di air garam sebentar ya untuk menghilangkan mungkin agen-agen yang dapat menyebabkan sakit. Dan kemudian setelah itu dibilas lagi, baru kemudian direbus. Nah rebusnya sesuai tadi yang kita udah obrolin ya, air mendidih kemudian dimasukkan dia terakhir 1-2 menit supaya kandungan
vitaminnya terutama vitamin C nya tidak jauh berkurang kalau pengen mengambil semua manfaat vitaminnya. Itu seperti itu kalau untuk daun kelor segar. Baik. Nah dok, saya penasaran nih dengan dokter, karena dokter ini kan sebagai tenaga medis Ya. Dan gimana dokter untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat daun kelor ini, karena kan masih ada stigma di masyarakat bahwa daun kelor ini adalah murah seperti itu. Nah bagaimana dokter mengedukasi masyarakat bahwa ada manfaat nih dari daun kelor ini dan bisa dikonsumsi untuk mencegah stunting di masyarakat Indonesia? Ah, betul. Sebetulnya daun kelor ini murah, tapi bukan murahan loh. Murah, tapi bukan murahan. Dan kalau kita lihat, ya, saya tuh sangat amazing ya dengan distribusi daun kelor di seluruh dunia. Jadi mungkin memang karena Tuhan tuh udah memberikan ini loh miracle tree, karena nama lain daun kelor tuh miracle tree ya. Ya, pohon ajaib. Terutama tumbuh di daerah-daerah di mana gersang dan angka kelaparannya tinggi. Jadi sebetulnya udah ada tuh dari pencipta kita ini loh untuk membantu asupan gizi ya. Nah, kalau merujuk kepada gimana sih cara mengedukasinya? Yang pertama memang kita harus mengakui bahwa banyak sekali masyarakat masih berpikiran daun kelor itu murah. Jadi makanan untuk orang yang tidak punya. Atau mohon maaf sebelumnya, makanan untuk orang miskin. Enggak gitu juga sih. Daun kelor itu memang murah tapi tidak murahan karena khasiatnya luar biasa ya. Kemudian ada juga yang berpikir ini mas terkait mistik katanya dikepret-kepret gitu kan, biasa kan ada juga kan. Tapi sebetulnya itu tidak pas ya, kurang pas karena memang daun kelor sendiri memang khasiatnya dia mempunyai efek antiinflamasi. Jadi kalau misalnya pada orang yang demam dikonsumsi daun kelor itu dia bisa membantu menurunkan demam, sebetulnya antiinflamasi, anti peradangan. Nah, gimana sih caranya ya dok? Karena banyak yang belum tahu gitu kan. Jadi pertama kita memang harus berkolaborasi ya antara pemerintah, antara swasta, antara masyarakat itu untuk mengedukasi. Nah, hal yang paling penting di sini untuk ibu hamil ya kan, itu adalah posyandu. Di kita di Jawa Barat tuh banyak sekali posyandu, padahal baru satu provinsi, apalagi di seluruh Indonesia. Posyandu selain puskesmas merupakan garda terdepan ya dari usaha kesehatan baik dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah stunting sebenarnya. Jadi kader PKK, kader posyandu itu sebaiknya diedukasi mengenai manfaat-manfaat herbal Nusantara, termasuk di dalamnya daun kelor, sehingga dia bisa memberikan edukasi lagi kepada para ibu hamil, ibu yang sebelum hamil dan ibu yang setelah melahirkan. Kuncinya di posyandu. Jadi memang benar ya, ini adalah kuncinya adalah kolaborasi semua pihak seperti itu ya. Jadi walaupun daun kelor ini bisa dibilang murah, namun memang manfaatnya tidak murahan ya, karena banyak sekali manfaatnya ya dok. Betul. Nah dok, ini kembali lagi mengenai daun kelor untuk stunting. Bagaimana sih dokter sendiri melihat sebagai tenaga medis intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah agar mencegah stunting dengan sebuah objek daun kelor yang murah ini, karena ini kan bisa menjadi solusi untuk pencegahan stunting di Indonesia. Betul. Jadi sebetulnya stunting itu salah satunya berkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan nasional, unit terkecilnya adalah keluarga. Ketahanan pangan keluarga itu sangat dipengaruhi oleh akses setiap keluarga di Indonesia kepada sumber nutrisi dan gizi. Ya. Dalam hal ini kalau kita mengingat bahwa tidak semua daerah di Indonesia itu sama demografi dan geografinya. Ada yang di pulau terpencil, ada yang di daerah yang sulit dijangkau, di mana akses kepada pangannya itu sangat tidak semudah di kota besar gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya memang mengusulkan nih kepada pemerintah, semoga didengar. Tapi saya juga bersyukur daun kelor menjadi alternatif makanan bergizi ya, makanan bergizi kita, MBG kita ya. Tapi saya sebetulnya menginisiasi suatu program yaitu satu keluarga satu pohon kelor. Ya. Nah,
Itu merupakan program yang menurut saya mudah, murah, dan nyaris tanpa biaya. Kadang-kadang kita berpikir kalau mau ada program biayanya berapa ya? Enggak, ini bisa. Pertama, dari keluarga. Satu keluarga menanam 1 pohon kelor. Dalam 3-4 bulan sudah bisa lah kita ambil daunnya. Nah, kalau memang keluarga berkecukupan, tentunya tidak akan emergency sekali. Tapi kalau bagi-bagi keluarga yang misalnya di daerah terpencil atau kurang mampu ya istilahnya, misalnya anaknya sudah ada 3, kemudian dia punya telur misalnya 1 ya, saya kasih contoh, kemudian masa telurnya harus dibagi 3 gitu kan, kasihan banget ya. Di dalam satu telur itu ada 6 gram protein kan, jadi ya cuma dapat 2 gitu kan, belum orang tuanya juga gitu, masa orang tuanya nggak makan. Jadi bisa dikombinasikan dengan daun kelor dari pohon kelor di kebun sendiri yang pasti aman dan tidak ada pestisida. Nah, tapi dalam komunitas bagaimana? Dalam komunitas itu biasanya kita punya tanah desa atau tanah adat. Nah, itu kalau kosong kita bisa manfaatkan dengan menanam pohon kelor dan bisa dijadikan penghasilan dari tiap desa. Misalnya desa ini bikin keripik kelor, desa itu bikin bubuk kelor untuk teh kelor, kopi dicampur kelor. Nah, itu bisa. Nah, untuk nasionalnya ya udah program 1 keluarga 1 pohon kelor saja gitu kan. Jadi dari CSR, dari pengusaha-pengusaha, dari swasta itu bisa difokuskan kepada untuk menyiapkan ya kan pohon-pohon atau bibit-bibit. Dan saya dengar juga dari Kementerian Perumahan ada membangun 3 juta rumah ya kalau nggak salah ya, betul ya. Kalau memang sesuai ya kenapa tidak gitu, setiap rumah yang memang untuk subsidi itu udah ada daun kelornya, udah ada pohon kelornya 1 gitu. Jadi it's easy, simple, and economis. Baik. Wah, kalau misalnya berbincang mengenai daun kelor memang tidak ada habisnya dan karena banyak sekali manfaatnya ya dok. Namun dokter, sayang sekali perbincangan kita ini harus berakhir sampai di sini. Mungkin kita nanti akan membahas, mungkin nanti akan ada serial lanjutan ya dok ya mengenai manfaat dari daun kelor. Dan dari sisi ekonominya juga ternyata ada seperti itu ya. Oh sangat, karena CAGR daun kelor ini sangat besar ya. Compound annual growth rate-nya itu secara ekonomi ini besar ini. Baik. Itu hampir 10 nilainya. Hampir 10. Itu para ahli ekonomi silakan menghitung. Baik dok, sayang sekali perbincangan kita di hari ini harus sudah selesai sampai di sini. Mungkin nanti kita akan lanjut di episode selanjutnya ya dok ya. Ya. Nah pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Dr. Teresia Monika Raharjo, spesialis anestesi, konsultan ICU, Magister Sains MM dan Mars, Associate Profesor Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha mengenai manfaat dari daun kelor. Perbincangan di Sapa Nusantara harus diakhiri sampai dengan saat ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.